Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas perspektif global. Yang pertama, hakikat konsep perspektif global. Yang A, pengertian, yaitu suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Yang B, konsep hakikat dan konsep perspektif global. Yang pertama, dalam era globalisasi, kita berada pada suatu masyarakat yang terbuka dan penuh kompetisi, berarti masyarakat berada dalam kondisi yang terbaik. Yang kedua, masyarakat di era globalisasi penurut kualitas yang tinggi baik dalam jasa, barang maupun investasi modal. Yang ketiga, era globalisasi merupakan era komunikasi yang sangat cepat dan canggih. Yang keempat, era globalisasi ditandai dengan maraknya kehidupan bisnis. Yang kelima, era globalisasi merupakan era teknologi, sebab itu anggotanya harus dapat mengikuti teknologi yang canggih. Kemudian yang C, mengapa kalian sebagai mahasiswa khususnya di program studi PGSD harus mempelajari perspektif global ini? Karena saya sebagai calon guru harus dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Kemudian yang kedua, perspektif global dipandang dari sudut ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, sejarah. Perspektif global dipandang dari sudut-sudut ilmu-ilmu sosial. Perspektif global pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, berkembang secara baik tahun 1970-an. Perspektif global di Indonesia mulai diterapkan pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1995 dan secara jelas dan tegas sebagai pokok materi IPS sejak berlakunya kurikulum tahun 2004, dan secara jelas menekankan perlunya perspektif global diajarkan di sekolah. Hal ini dipertimbangkan bahwa Indonesia sekarang ini harus mempersiapkan para murid untuk memasuki abad yang akan datang yang penuh dengan tantangan. Yang kedua, geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darah dan perairan, serta kolom udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan geraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Yang ketiga, politik. Ilmu politik mempelajari negara-negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara yang lain adalah ditinjau dari jangkauannya, jenis hubungan dan jangkauan regional, antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan, misalnya di kawasan Asia Tenggara internasional, antar bangsa atau antar semua negara di dunia ini. Yang keempat, sosiologi. Dalam sosiologi mengajarkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kelompok tanpa ia terlihat sebagai anggota dan oleh interaksi yang terjadi pada kelompok itu. Yang kelima, antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Hakikat perkembangan aspek kehidupan yang dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Oleh karena itu, proses dan akses global dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Kemudian yang keenam, iptek. Teknologi adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ilmu pengetahuan erat hubungannya dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, transportasi. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan tidak hanya membawa barang dagangan saja, tetapi juga membawa kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek. Yang kedelapan, komunikasi. Perkembangan kemajuan dan penggunaan media elektronik seperti radio, TV, dan internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga harus maju. Makin lama komunikasi menjadi kebutuhan tidak bisa lepas dari kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, jelaskan pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global.
Pentingnya kesadaran mengandung arti keinsyafan terhadap ego diri atau benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagaimana orang lain melihatnya. Jika dikaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran adalah pengakuan bahwa kita bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar, nasional, dan global. Pentingnya kesadaran dan wawasan global adalah tanpa kesadaran tidak dapat memahami masalah global, tanpa wawasan tidak akan mampu mempertahankan kehidupan global. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.